Selamat datang di podcast Pendidikan Al-Karim, the best education for the best generation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Pendidikan Al-Karim, acara di mana kita menampilkan beberapa narasumber. Kita menghadirkan narasumber yang dari cerita-cerita beliau ini nanti kita bisa mengambil banyak pelajaran yang bisa diterapkan atau diaplikasikan di kehidupan kita sehari-hari ataupun di pembelajaran kita sebagai fasilitator ya. Hari ini juga kita sudah kedatangan tamu istimewa ya. Beliau ini adalah salah seorang fasilitator yang ada di SMP Alam Al-Karim Lampung. Beliau adalah Aris Munandar yang merupakan shadow teacher di SMP Alam Al-Karim Lampung. Assalamualaikum Abi Aris. Waalaikumsalam Umi. Apa kabar Umi? Alhamdulillah sehat. Kecolongan ya. Biasanya Umi duluan yang nanya apa kabar Abi ya. Gimana Abi kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat Umi. Cuman hari ini suaranya agak sedikit seksi aja Mi. Kenapa? Habis konser? Full kegiatannya. Oh full kegiatannya, Masya Allah. Full kegiatannya apa aja sih Bi? Kesibukannya emang lagi sibuk banget ya? Kalau kesibukan sih ya sebenarnya ya gini-gini aja ya. Cuman agak ini terlalu padat aja. Kayak sekarang kan lagi sibuk, kemarin kan habis wall climbing, terus ini kita tadi habis kegiatan ngajar dikit-dikit ya. Nah, terus ada kesibukan juga kayak ngisi kegiatan materi di salah satu kampus di di kampus di Lampung ya. Terus ya belajar ya banyak lah. Intinya kegiatannya masih seputar pendidikan ya Bi ya. Oke, Abi Aris kalau boleh Umi bacakan di sini ya sedikit dari CV Abi Aris ini. Abi Aris lahir di Lampung Selatan 24 Agustus 1997 dan Abi Aris ini merupakan lulusan dari salah satu perguruan tinggi negeri di Bandar Lampung, yaitu jurusan peternakan, betul Bi? Banget Umi. Peternakan kok bisa nyasar sampai ke sekolah ini, gimana ceritanya Bi? Mungkin tuh takdir garis dari Allah Subhanahu. Takdir, baik. Kalau udah takdir Umi udah nggak bisa nanya apa-apa lagi, udah mentok. Karena dulu tuh aku tuh apa ya, waktu kuliah itu kan aku di peternakan Mi. Ini sedikit cerita nggak apa-apa Mi ya? Iya boleh. Jadi pengalaman waktu di Papua dulu Mi. Jadi waktu kegiatan pengabdian di Papua, itu di Papua Barat di Raja Ampat, itu kita tuh kegiatan di salah satu sekolah-sekolah di sana, sekolah yang ada di Raja Ampat sana itu. Jadi kita ngelihat di sana sistem pendidikan gitu ya, pendidikan di sana itu anak-anaknya itu luar biasa, semangatnya tuh luar biasa gitu ya. Tetapi beberapa itu mungkin mereka kurangnya sedikit apa ya, pemahaman gitu ya. Pemahaman yang lebih yang mungkin kalau anak-anak kota di kabupaten-kabupaten atau di kota di Bandar Lampung ataupun Jakarta itu beda banget gitu dengan sana itu. Bahkan saya melihat salah satu sekolah di sana itu cuma satu gedung doang dan itu dari papan Mi. Jadi apa ya, agak gimana gitu ya. Nah terus makanya itu sempat kebisik sih dalam hati gitu ya. Karena itu kan masih semester awal juga saya kuliah waktu pengabdian di sana itu. Pengabdian, kenapa ya kok saya ini nggak jadi guru aja gitu loh. Ternyata ada hal yang lebih bisa bermanfaat untuk orang lain yang bisa kita lakukan gitu loh. Nah maka dari itu terus akhirnya lanjutlah. Saya tetap lanjut ya di kuliah, saya tetap lanjut karena beasiswa juga kan, sayang kalau diputus kita kan harus ngeluarin juga gitu. Jadi saya lanjut kuliahnya, alhamdulillah lulus. Habis itu saya sempat kerja juga. Jadi sebelum wisuda saya itu udah kerja dulu di Tangerang dulu, masih di peternakan kerjanya. Masih sesuai jalur. Masih sesuai jalur. Okay. Alhamdulillah dapat selama kurang lebih 10 bulan. 10 bulan kerja di Tangerang sana itu. Ini saya memutuskan untuk resign, untuk kembali ke tanah kelahiran. Karena pas pertama kalinya merantau jauh dari orang tua, ngekos gitu ya, Lebaran langsung nggak bisa pulang karena pandemi. Jadi pandemi kan. Terus di sana juga itu kan saya kan jual marketing ayam gitu ya, jualan gitu. Jadi kan karena pandemi itu kan restoran segala macam kan ditutup. Jadi kan itu agak muter otak juga itu otak nih ya.
Jadi bagaimana cara ayam itu bisa laku sedangkan restoran-restoran itu ditutup. Oke. Bayangin. Jadi pengalaman pertama merantau pandemi. Ya, luar biasa. Jadi Abi Aris, kalau boleh saya simpulkan berarti salah satu yang memotivasi yang kemudian menjadi motivasi terbesar Abi untuk terjun ke dunia pendidikan adalah pada saat Abi melakukan pengabdian di Papua. Berarti Abi udah sampai Papua? Alhamdulillah itu tahun 2017 masuk semester 3 awal. Oh, Masya Allah. Jadi di sana Abi menemukan semacam semangat ya untuk bisa menebar manfaat untuk banyak orang. Dan itu bisa dilakukan salah satunya kalau kita di dunia pendidikan gitu ya Bi ya. Baik, itu kan kalau cerita di dunia pendidikan ya, artinya memang berarti Abi Aris itu punya ketertarikan untuk bisa menjadi seorang pendidik gitu. Tapi kok bisa sampai jadi shadow teacher? Iya, shadow teacher itu kenapa Bi? Apa memang Abi sebelumnya sudah pernah punya pengalaman atau memang tertarik dengan shadow teacher ini atau bahkan nggak tahu sama sekali apa itu shadow teacher? Ini sebenarnya pengalaman yang unik sih sebenarnya bagi saya gitu ya, karena waktu saya Tangerang itu kan saya kan resign tuh ke Lampung, terus saya nganggur lah ya ceritanya kan, saya emang lagi istirahat di Lampung tuh kurang lebih berapa minggu gitu ya. Habis itu teman saya ngajakin, teman dari kampus dulu, Riz, yuk daftar di sekolah katanya. Nah, kan kita bukan pendidikan sekolahnya, kuliahnya bukan pendidikan. Kata dia, nggak apa-apa, dicoba aja dulu kata dia. Yaudahlah, saya daftar tuh. Nah daftar tuh kami nggak tahu tuh sebenarnya kok shadow teacher atau apa itu Mi, karena teman saya tuh Iris daftar, yaudah daftar aja gitu kan ya, karena kan ya jawabannya dengan bismillah aja, coba tahu bisa masuk ke pendidikan. Abi kira tuh jadi guru ngajar di kelas gitu kan. Abi kira tuh seperti tadinya Mi. Pokoknya ada teacher-teachernya. Nah, itu nggak kebayang tuh shadow gitu, ternyata ada shadow teacher ternyata. Terus daftar waktu itu interview itu sama Abi Surya. Pas interview itu pas tanggal 24 Agustus pas hari ulang tahun saya, Masya Allah. Nah, jadi daftar. Ada interview yang unik nih Mi. Jadi uniknya tuh kan saya sama teman saya. Nah, daftar lah. Terus pertama tuh dia maju duluan di interview Abi Surya. Waktu interview ditanyain sama Abi Surya tuh gini, kamu tau nggak ABK itu apa? Nah, teman saya itu dengan sangat polosnya ngejawabnya anak buah kapal. Jadi kan shadow teacher, tapi ditanya kita kayak mau kerja di kapal pesiar ya. Itu. Jadi ini selama itu tahu. Tapi itu bukan Abi Aris yang jawab bukan? Benar. Jadi kan karena pengalaman dari dia saya bisa tahu apa itu ABK. Terus saya cari dulu, ternyata anak berkebutuhan khusus. Nah, dari itu saya baru paham, ternyata ini. Jadi sebenarnya Abi itu awalnya nggak tahu apa itu shadow teacher ya. Ya, jadi pokoknya ada teachernya itu guru gitu lah ya. Baik sahabat Al-Karim, mungkin untuk sahabat Al-Karim di luar sana juga yang mungkin masih asing dengan istilah shadow teacher. Jadi shadow teacher itu adalah seorang guru yang mendampingi anak berkebutuhan khusus gitu. Jadi Abi Aris ini adalah salah satu shadow teacher yang ada di Sekolah Alam Al-Karim. Abi kan dari kuliah peternakan, ya kan? Terus masuk ke dunia pendidikan jadi shadow teacher. Pasti itu hal yang baru kan ya, Bi? Itu benar-benar baru sih, sangat baru. Apa usaha Abi untuk kemudian niat dalam hati itu ya udah saya mau menjalani profesi ini dengan sebaik mungkin. Terus usaha apa yang Abi lakukan? Ya, sebelumnya kan setelah interview itu kan saya tahu Mi ya bahwa saya ini bakal menjadi seorang guru untuk yang anak-anak surga tadi itu gitu ya. Nah, terus saya udah interview, saya pulang, saya bilang ke orang tua saya Mi. Kata orang tua saya nggak apa-apa gitu loh.
kalau emang jalan kamu nggak apa-apa gitu, karena Allah itu menentukan tempat pekerjaan itu memang udah ada jatahnya gitu ya. Mungkin emang kamu diarahkan ke situ. Terus yang membuat mantep saya lagi tuh, waktu itu saya ada 2. Jadi saya waktu itu di hari yang sama itu pas tanda tangan kontrak di satu di dunia peternakan dan satu di dunia pendidikan di sini di Al-Karim ini. Dan itu di hari yang sama untuk kontrak gitu. Jadi itu benar-benar apa ya, pilihan dilema banget ya. Terus Abi memutuskan untuk di sini dong. apa? Kenapa? Ya tadi tuh. Terus kata orang tua saya tuh nggak apa-apa gitu ya. Mungkin kalau di dunia pendidikan itu kamu bisa menjadikan apa ya, lebih berkah gitu sih. Karena apa? Karena gitu. Karena itu emang dedikasi kita untuk ilmu akhirat kita juga gitu. Karena kan kalau kita kerja mungkin ya cuman untuk apa ya, dunia kita aja gitu, dunia kita duniawi gitu. Tapi kalau menjadi seorang guru tuh menurut saya itu hal yang mulia gitu. Apalagi kalau kita mengajarkan sesuatu terus sama anak itu bisa diteruskan, itu kan sebagai menjadi amal jariah kita gitu. Dan itu juga menjadi apa ya, timbangan untuk kita nantinya gitu. Karena kita kan nggak tahu kan perbuatan baik apa yang bakal bisa masuk menuntun kita untuk masuk surga. Jadi seperti itu. Dan kan tadi Abi Haris juga sudah sebutkan bahwa kita kenal istilahnya ABK ini juga sebagai anak surga. Kenapa anak surga? Karena insya Allah anak-anak dengan kemampuan spesial ini nantinya ketika di akhirat itu bisa masuk surga tanpa dihisab. Dan Abi Haris bayangin nggak Bi, nanti ya di akhirat jangan nangis dulu ya, di akhirat salah satu tangan yang ditarik oleh anak itu adalah tangan Abi Haris selain tangan orang tuanya. Itu saya ingat banget waktu Umi Ipit ngomong waktu saya awal-awal jadi shadow teacher itu, Umi Ipit bilang kayak gini. Waktu itu kan sempat, karena saya baru-baru tuh, terus kan ya namanya saya baru, belum ada pengalaman gitu ya. Terus kadang saya tuh ya mungkin sedikit kesal gitu ya, karena kita belum ada pengalaman itu gitu. Jadi saya marah, terus kata Umi, Abi Haris nggak boleh marah Abi Haris. Kalau anak-anak seperti Ananda Arga ini, itu kita nggak boleh marah gitu ya. Kalau kita marah tuh mereka tuh nggak bakal dengerin kita gitu ya. Maka sejak dari itu saya nggak pernah namanya marah ke Arga. Jadi saya kalau Arga ngelakuin kesalahan nggak pernah saya marah. Saya tarik ke belakang, saya pegang tangannya, saya nasihati dari hati. Karena saya merasa gitu ya, saya benar juga gitu ya. Kalau seperti Ananda ini kita marahin gitu ya, yang ada bukannya Ananda itu bakal ngedengerin kita gitu ya. Takutnya mereka malah ngejauh dari kita, lalu mereka nggak bakal ngedengerin apa yang kita omongin gitu ya. Jadi saya kalau itu Arga pegang tangan Abi, lihat Abi Arga hari ini tadi ngelakuin kesalahan, tadi salah nggak Arga. Jadi seperti itu. Untuk awal-awal tuh Arga nggak pernah ngedengerin Mi, tapi saya nggak putus asa di situ. Saya terus saya ajak ngobrol, saya ajak hati ke hati, saya ngomongnya dari hati ke hati. Kalau dia salah, saya nasihatinya dari hati gitu. Karena saya udah anggap Arga tuh sebagai anak saya sendiri gitu. Walaupun saya belum nikah, masih single gitu ya. Tapi saya merasa itu apa ya? Itu kayak ada apa ya? Saya merasakan chemistry sendiri gitu ya. Nah, jadi terus Umi juga ngomong, Bi Haris gitu ya. Kalau Ananda ini bisa hafalannya bagus, seperti nanti akhlaknya bagus, nanti insya Allah Bi bisa nolong Abi ke surga. Itu yang membuat serk gitu ke hati saya gitu. Jadi apa ya, jadi saya dengan dari itu saya nggak pernah ngeluh lagi. Padahal Mi kalau itu ngeluhnya itu Mi ya, Masya Allah gitu ya, awal-awal masuk itu ya Umi tahu ya. Jadi tadi Abi sedikit udah cerita ya tentang Ananda yang Abi pegang. Namanya adalah Muhammad Argafra Wiratama. Muhammad Argafra Wiratama yang sekarang duduk di kelas 8 SMP Alam Al-Karim. Baik. Arga itu anak yang seperti apa sih Bi di mata Abi? Menurut saya tuh Arga tuh anak yang hebat, yang keren gitu ya. Karena lebih keren dari Abi Haris ya? Ya lebih keren sih. Lebih glowing tentunya.
Ya astagfirullahaladzim, kan keceplosan. Kenapa lebih keren gitu ya? Karena Ananda yang ada sedikit spesialnya dia dari sosoknya Argafra itu, tapi dia itu dalam hal ibadah, Mi. Dalam hal ibadah itu luar biasa, Mi. Kadang-kadang aja Abi Aris aja malu gitu, Mi. Untuk hal ibadahnya dia itu, Mi. Karena dia untuk duhanya rajin banget, tahajudnya rajin, tilawah, hafalan. Jadi itu yang buat mantap Abi Aris gitu loh. Ya Allah, jadikanlah Arga ini sebagai salah satu jalan Abi Aris ini untuk dapat masuk surgamu ya Allah gitu. Mungkin ibadah Abi Aris yang belum terlalu bagus gitu ya, ngajinya belum terlalu bagus, hafalnya yang nggak terlalu bagus juga gitu. Mungkin wasilah dari Arga inilah gitu, yang semoga Arga ini bisa menolong Abi Aris untuk dapat masuk surganya Abi Aris. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ya Abi ya. Insya Allah kalau Abi Aris tulus, ikhlas, insya Allah Bi. Karena saya tidak pernah bosan mengatakan kepada teman-teman bahwa sesuatu yang disampaikan dari hati akan sampai ke hati. Saya tuh merasakan banget itu sih, Mi. Karena sebelumnya kan pernah Arga dimarahin oleh salah satu guru gitu, Mi ya. Karena dia melakukan kesalahan, tapi Arga tuh bukannya ngedengerin malah ketawa-ketawa aja gitu ya. Tapi beda ketika saya ngomong tuh saya pegang tangannya. Jadi saya duduk, saya biasanya bawa sendiri gitu ya. Saya bawa ke kantin atau kemana, saya pegang tangannya, saya lihat, saya lihat mata Abi. Abi ngomong itu nggak marah-marah, nggak. Abi ngomong kayak gini, Arga lihat mata Abi, Argafra. Kalau Argafra melakukan seperti ini, kira-kira Arga salah atau tidak? Pertama 1-2 kali tuh Arga kayak kurang respon, Mi. Kurang respon. Tapi Abi Aris tuh tetap, walaupun dia nggak respon, tapi Abi Aris tetap tetap lakuin dengan hal yang sama. Karena Abi Aris pernah denger podcast dari salah seorang yang emang berpengalaman di bidang yang menangani seperti ini. Anak-anak seperti Ananda ini nggak bisa cuma 1-2 kali, tapi harus secara habit, harus secara kebiasaan. Nah maka dari itu kitanya tuh harus sabar. Bagaimana cara kita untuk melakukan hal-hal yang ingin Ananda ini yang harus diperbaikinya gitu, Mi. Karena kalau Ananda, mungkin kalau yang Ananda yang biasanya itu 1-2 kali bisa diomongin gitu kan, dengan cara omong udah bisa. Cuman kalau kayak Ananda ini kita nggak bisa, kita harus lebih terus diingetin, jangan bosan. Tapi Abi Aris nggak menyerah ya, walaupun seperti tidak didengerin gitu ya, tidak didengarkan, tapi terus dilakukan hal yang sama maka akan ada hasilnya. Kan hal yang dilakukan dengan terus menerus itu bakal menuahkan hasilnya ya. Iya betul. Tapi Abi, kalau tadi Abi kan cerita usaha Abi untuk bisa jadi shadow teacher yang baik itu adalah dengan Abi terus belajar gitu ya. Ini apakah ini juga dari pihak sekolah juga memberikan semacam fasilitas untuk Abi belajar tentang shadow teacher ini atau bagaimana? Atau Abi belajar sendiri atau gimana? Tentunya ada, Mi. Jadi kan pertama kan saya kan ngelamar tuh kan belum ada bekal, Mi ya. Belum ada bekal gitu ya. Lalu saya diadakan training bagaimana penanganan anak ini seperti apa. Jadi sebelum Ananda masuk itu saya emang udah di training dulu. Jadi waktu itu training kalau nggak salah 1 bulan. Jadi 1 bulan itu saya di training dulu, dilatih, diajarin bagaimana kalau anak seperti ini harus seperti apa. Jika anak case ada ini seperti apa. Lalu juga kan saya kan buat observasi juga gitu kan ya. Jadi kalau saya nemuin masalah ini, saya konsultasikan ke manajemen. Bagaimana Umi, Abi, kalau saya melakukan, jadi Ananda hari ini melakukan ini. Jadi treatment apa yang harus saya lakukan? Nah, dari situ saya belajar. Lalu saya juga kan ada bukunya juga. Jadi bukunya itu saya baca bukunya itu, saya balik-balik berkali-kali baca buku itu, mungkin nyampe halaman mungkin kayak di Hidayat udah hafal. Sampai halaman udah hafal kali ya. Terus jadi saya tuh kadang kalau waktu libur saya tuh
Bahkan semangat saya kan kalau beli kuota kan nggak nanggung kalau beli kuota itu, karena saya memang membutuhkan salah satu fasilitas yang bagi diri saya. Jadi saya beli kuota yang agak besar jumlahnya. Lalu saya tuh hampir setiap malam tuh saya dengerin podcast cerita-cerita dari orang tua ataupun aktivis-aktivis yang memang di bidang ini. Makanya saya menguatkan hati saya itu tadi itu, dan saya dapatin intinya itu adalah tadi terus menerus dan sabar. Oke, Masya Allah. Dan ini bisa dilihat Bi, sekarang saya bisa ngelihat perubahan yang cukup signifikan ya di Ananda Arga ini dari pertama kali masuk hingga sekarang. Dari sekian waktu yang sudah Abi habiskan waktu bersama dengan Argafra, Abi pernah ngeluh nggak? Ngeluh ya? Namanya ngeluh tuh pasti pernah ya? Pasti pernah. Pernah nggak sih ngerasa, ya Allah gini amat sih, gue mau keluar aja deh? Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Sempat pernah itu di awal-awal. Jadi kan Oke, Abi Aris, dari sekian waktu yang sudah dihabiskan bersama Argafra ini kan sudah banyak sekali perkembangannya sekarang. Abi pernah ngeluh nggak Bi? Ngeluh tuh pernah banget Mi, apalagi awal-awal Mi ya. Apa Bi? Hal yang paling membuat Abi ngeluh itu kesulitan apa yang sampai Abi tuh aduh kok gini amat ya gitu. Jadi waktu belajar gitu ya, kan Abi Aris kan stay on gitu di situ Mi ya, di kelasnya itu nungguin Arga itu dan bimbingnya dia. Tapi ketika ada suatu slip gitu ya, Abi Aris slip apa yang nengok kemana gitu atau lagi kemana gitu, slip kamar mandi atau apa, kalau udah keluar itu Mi, ya Allah Mi, aduh lari itu, jadi kayak apa ya, kita jadi kayak mana gitu Mi. Kadang tuh jadi Abel tuh ke bawah Mi ya, ke bawah nih, agak ke atas, lebih ke atas dia ke bawah, nyampe pernah sekali tuh nyampe keluar lapangan Mi. Dia tuh jadi kamar masih sekolah itu, jadi dia lari ke rumah warga, sampai terus nyampe di masuk ke mobil orang, naikin motor, maksa naik motor orang itu biar tuh ya Allah. Jadi kadang tuh kaki tuh ya Allah, kadang tuh yang rumah tuh jadi 1 bulan 2 bulan awal tuh rasanya Allah gitu, kaki ini aduh capek banget rasanya ini. Jadi lari aja kadang tuh sampai abis itu kadang kalau kamar mandi tuh satu kadang nangis sendiri gitu, ya Allah. Ada Abi Aris ya? Oh luar biasa, baru kebongkar sekarang ternyata. Jadi kalau Abi Aris di kamar mandi lama itu berarti lagi nangis. Jadi kadang tuh misalkan habis sholat gitu ya, terus sholat Jumat itu kita nggak bisa anteng gitu Mi, karena kita harus jaga tuh. Yang kadang Umi Jemi jaga ini ya, jaga di pintu ya Mi ya. Habis itu sholat gitu, sampai kadang sholat tuh Mi, nyampe kepegang tuh Mi, dipegang tuh nyampe sholat nyampe selesai beres pegang gitu. jadi bayang tuh, jadi selama 30 menit Abi harus megang tangannya Arga tuh supaya nggak lari-lari. Karena kalau awal-awal tuh di masjid itu Mi, lari ke sana lari ke sini itu di masjid. Kadang tuh kalau dari situ takutnya itu nanti Abi harus takutnya nanti kalau ketika dia keluar, ketika Abi harus lagi apa ya, kalau meleng tuh apa bahasa Indonesia ya, kalau meleng orang mau jawab meleng tuh apa? Nah kalau habis teledor sedikit aja tuh anak-anak takutnya kan udah kemana-mana gitu kan. Nah habis takutnya tuh di situ, makanya sholat Jumat itu walaupun nggak boleh, yang katanya nggak boleh bahkan megang memindahkan sesuatu aja nggak boleh sebenarnya kan. Tapi Abi tuh ya mau gimana lagi gitu, ini adalah tanggung jawab saya, bagaimana Ananda ini nanti kedepannya bisa seperti teman-temannya duduk anteng dan diem ketika sholat Jumat ini gitu. Sekarang udah bisa? Alhamdulillah, keren banget sekarang. Sampai tidur ya kalau sekarang kayaknya di masjid. Iya. Selain yang tadi Bi, sekarang sudah bisa tertib ya Ananda Argafra nih. Perkembangan apa lagi sih yang Abi Aris lihat tuh sangat signifikan dari awal Abi Aris megang Arga sampai sekarang? Wah, kalau perkembangan sih, kalau menurut saya tuh alhamdulillah Mi ya. Karena pertama gitu ya, turun dari mobil itu dia udah nggak mepet-mepet lagi gitu ya, nggak kesana. Karena tadinya tuh kesana sini dulu nih, kalau sekarang tuh langsung jadi langsung menuju yang harus dia tuju.
Jadi nggak perlu Argafra ke sana, Argafra ke sini, nggak ada sekarang. Jadi dengan sendirinya, dengan kemandiriannya, dia dapat langsung ke kelas itu tanpa disuruh, bahkan tanpa didampingi pun sudah mulai bisa untuk ke kelas. Apalagi sekarang kan sekarang kita di drop only ya, di depan gitu ya. Di depan dia harus jalan dari depan ke masuk ke sekolah itu nggak didampingin pun udah mulai berani dia, nggak belok-belok, udah nggak mampir-mampir lagi. Jadi abah itu mantau dari atas. Satu, terus yang kedua apa namanya itu, ketika biasanya itu udah kan makanan nih Mi. Nah, makanan ini yang paling susah untuk pertama awal tuh yang dihandle tuh, karena kalau temennya makan citatos, makan ini, nggak bisa nggak merek ya Bu ya. Dulu. Nah, kita makanan ya. Abi Ajis nanti dipotong Abi Ajis ya. Keringetan. Kipas. Makanan nih ya, makanan tadi itu kan misalnya keripik gitu ya, keripik yang ada rasa-rasanya itulah ya, yang ada di ya itulah kan. Nah itu kan dia kan suka tuh kayak gitu ya, tapi sedangkan di awal tuh kan dia kan nggak boleh gitu ya, karena kalau Ananda kayak Anandar ini kan kalau makan seperti itu kan nanti kan takutnya jadi tantrum, tenaganya lebih ekstra gitu kan, bener kan? Jadi kan makanya kan dari kami dari sekolah dan bundanya pun itu kan udah kerjasama bagaimana caranya Ananda ini apa yang harus dimakan, apa yang tidak harus dimakan. Karena kalau kita salah saja pola makannya itu bisa menimbulkan Ananda menjadi tidak tertib lagi, menjadi lebih tantrum, tenaganya lebih ekstra gitu kan. Makanya itu diatur, makanya itu ABS itu nggak ngebolehin dia untuk berbagi makanan ke teman-temannya, bukan berbagi, macam meminta. Tetapi Ananda ini bukannya ini ngambil maksa teman-temannya untuk diambil di awal-awal, terus masuk ke ruangan ada makanan diambil. Tapi sekarang alhamdulillah kalau mau makan tuh misalkan minta ke Umi, Arga boleh nggak minta ini gitu. Jadi udah izin gitu, karena Abi Aris tuh sekali dua kali Abi Aris selalu ingetin, Argafra kalau makanan tuh kita nggak boleh. Kalau kita ngambil berarti kita mengambil hak orang lain. Kalau mengambil hak orang lain berarti apa Arga? Dia nggak jawab sendiri, berarti maling. Dia jawab sendiri. Dan dari itu dia sekali dua kali sampai pernah di treatment itu sampai Abi Haris dan bundanya tuh 1 minggu nggak boleh megang HP gara-gara dia ngambil makanan temennya. Dari situ sekarang alhamdulillah kemarin dapat laporan dari salah satu fasilitator di SD katanya, Abi Haris tadi Arga minta makanan, terus Abi tanya, Mi Arga izin nggak Mi? Izin Bi, tadi Arga minta izin tak makanan. Berarti apa ya, dalam hati tuh Masya Allah. Jadi kemarin treatment yang Abi Haris laku ini ternyata alhamdulillah bisa loh. Bisa ya Bi ya. Ya, jadi sahabat Al-Karim mungkin sebagai informasi bahwa anak-anak spesial atau kita kenalnya sebagai ABK seperti Ananda Argafra ini, salah satu treatment yang dilakukan biasanya untuk mengurangi tantrumnya adalah dengan diet makanan. Jadi yang Abi Aris sampaikan tadi adalah awal-awal itu kesulitan ya Bi ya untuk menghandle supaya Ananda ini nggak minta-minta makanan yang memang sebenarnya itu dilarang untuk dimakan oleh Ananda gitu ya. Tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu sekarang Ananda ketika menginginkan sesuatu itu dia izin dulu. Masya Allah, luar biasa. Abi Aris ini bisa dibilang newcomers di Sekolah Alam Al-Karim Lampung. Dia ini masuk sebagai shadow teacher, di mana itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan background pendidikan yang beliau ambil sebelumnya, tapi beliau sudah membuktikan bahwa beliau bisa menjadikan Ananda Argafra yang notabene adalah seorang anak spesial di sini menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang mandiri ya Bi ya. Dan itu tentu saja tidak terlepas dari dukungan
dari orang tua ya Bi ya, karena kita dari pihak sekolah tidak bisa berjalan sendiri. Jadi kita punya treatment itu kita sampaikan ke orang tua, dan itu kita bekerja sama dengan orang tua untuk bisa mencapai target tertentu gitu ya Bi ya. Baik Abi Aris, ini nggak kerasa Bi, kita sudah ada di penghujung acara. Mungkin terakhir closing statement dari Abi, ada nggak sih Bi tips untuk para orang tua yang memang mungkin memiliki anak spesial juga seperti Ananda Argafra ini, atau untuk teman-teman shadow teacher yang lainnya yang ada di sekolah alam dimanapun berada, dalam mendidik anak seperti Ananda Argafra ini, tipsnya atau triknya tuh seperti apa? Kalau dari Abi Aris? Kalau dari saya tuh yang pertama tuh kita harus bisa menerima dulu, karena kalau kita nggak bisa menerima itu susah. Mau sehebat apapun kita gitu ya, mau sepandai kita, tapi kalau kita nggak bisa menerima itu nggak bisa. Karena kita harus mengakui gitu bahwa ada sesuatu yang kekurangan dari mereka ini gitu ya, yang mungkin bisa jadi nantinya kita bisa jadi emosional ataupun apa itu, makanya kita harus bisa menerima terlebih dahulu. Yang kedua itu sabar. Ananda kayak gini nih nggak bisa kalau nggak sabar Mi. Abi Aris itu mungkin kalau nggak sabar, mungkin Abi sudah nyerah dari awal-awal gitu ya. Mungkin yang dari awal latar belakang Abi Aris nggak ada pengalaman, tapi Abi Aris tuh belajar untuk menjadi sabar, menjadi sosok orang tua harga di sekolah. Karena kalau ada apa-apa di sekolah itu ada tanggung jawab shadow teachernya, ya kan. Jadi sabar itu adalah kunci utama juga. Selain menerima, sabar. Dan yang ketiga ini adalah bagaimana cara kita terus menerus. Karena kalau ngajarin Ananda seperti ini nggak bisa Mi, nggak bisa. Kalau cuma sekali dua kali tuh nggak bisa. Kita harus habit, kita harus lakuin sesuatunya. Dan untuk teman-teman semua itu jangan terlalu memandang remeh gitu Mi. Karena saya pun gitu ya, saya pun banyak kekurangan gitu ya. Saya dulu, dan yang lebih memantapkan saya untuk menjadi seorang shadow teacher tuh karena saya tuh dulu pernah dibully Mi. Saya pernah dibully gitu ya. Dengan kekurangan saya pernah dibully, tapi saya membuktikan itu dengan prestasi yang pernah saya gapai gitu ya. Karena untuk menggapai prestasi pun nggak mudah gitu ya. Nah, jadi saya menganggap harga ini, saya menjadi seorang shadow teacher ini, saya seperti dulu, saya seperti sekolah. Bagaimana saya sedang diuji oleh teman-teman saya gitu ya. Bagaimana saya bisa membuat Ananda Argafra ini bisa lebih mandirian gitu ya. Karena menurut saya itu anak-anak kayak Ananda Argafra ini bukan anak yang berkebutuhan khusus, bukan, tapi anak yang spesial. Anak spesial. Karena kalau kita berstatement bahwa dia ini anak berkebutuhan khusus, berarti dia ini ada kekurangan gitu ya. Tapi kita spesial gitu ya. Karena setiap anak itu dilahirkan dengan kesempurnaannya. Karena Allah itu menciptakan manusia itu tidak dengan kekurangan, tapi banyak kelebihannya. Karena seperti kita hafiz Quran dulu, ada yang Nazwa itu hafiz juz 30, keren kan? Maka dari itu kita harus menerima, sabar, dan terus menerus untuk menerima, sabar, dan terus menerus. Dan tentu saja kita treatment sesuai dengan kebutuhan si anak ya Bi ya. Jadi kalau anak spesial ini kita tidak bisa melakukan treatment yang sama antara anak satu dengan anak lainnya, tapi tentu saja berdasarkan hasil observasi dari psikolog ya Bi ya. Jadi kalau untuk anak seperti ini jangan lakukan yang berbeda dengan anak lainnya. Karena Ananda ini sama, nggak berbeda dengan lain. Makanya Abi Aris di sini kalau teman-teman yang manjat gunung, artinya Ananda manjat gunung. Bahkan Ananda itu pernah udah Gunung Betung, udah Gunung Raja Basah, udah outbound 4 hari secara mandiri, masak itu bisa terlewati ya. Alhamdulillah. Jadi emang benar-benar untuk sosialisasi itu harus diutamakan juga, dan kemandirian.
Jangan sampai anak-anak yang seperti ini kita jejeli, kita berikan semuanya instan, nggak harus kayak gitu. Kita harus melatih dia untuk mandiri. Jadi seperti itu. Karena sebenarnya sama ya Bi, anak yang tidak dalam keadaan spesial pun kadang juga butuh treatment tersendiri dalam mendidiknya gitu. Jadi kita tidak boleh kita sebagai orang-orang yang ada di sekitarnya itu tidak boleh memperlakukan anak-anak spesial ini dengan berbeda, karena sesungguhnya mereka adalah sama dengan anak yang lain. Mereka juga pengen disayang, mereka juga pengen diperhatikan dan lain-lain. Oke, Abi Aris, terima kasih banyak waktunya hari ini sudah menyempatkan hadir di sini, berbincang, berbagi pengalaman. Sukses selalu ya Abi. Amin. Sehat selalu, mudah-mudahan bisa Allah semakin kuatkan azamnya, semakin kuatkan keistiqomahannya untuk terus menebar manfaat untuk banyak orang. Terima kasih banyak sekali lagi Abi Aris. Sama-sama Umi Ipit. Nanti bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya Abi ya. Kayaknya masih banyak yang harus saya omongin kayaknya. Oke, masih kurang ternyata waktunya ya. Oke, makasih ya Abi Aris ya. Baik sahabat Al-Karim, demikian perbincangan. Demikian ngobrol-ngobrol santai kita bersama Abi Aris Munandar, seorang shadow teacher dari Sekolah Alam Al-Karim Lampung. Satu hal tadi yang beliau pesankan kepada kita semua, bahwa anak yang terakhir spesial itu tidak perlu dibedakan dengan anak-anak yang lain, karena sejatinya mereka adalah anak-anak yang juga butuh perhatian dan kasih sayang dari kita sebagai orang dewasa. Terima kasih sekali lagi sahabat Al-Karim atas perhatiannya. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan dengan narasumber yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.